Benar kata Umar bin Khattab ya, orang tingkat belajar tuh 3. Dia akan belajar lalu jadi sombong. Yang kedua dia akan belajar lalu jadi tawadu, rendah hati. Yang tingkat paling tinggi dia akan benar-benar dalam ilmunya dan akan ngerasa aku nggak ngerti apa-apa. Karena biasanya yang berantem yang baru. Yang baru-baru belajar ya. Jadi kayak udah maki-maki orang, bilangnya pakai dalil, tahu dalilnya dari story Instagram orang. Gitu. Iya. Kan dikira dia baca kitab gitu, dikira ente enggak. Kalaupun iya, kita ngomongin hadis ya. Hadis aja kita perujukan utamanya ada 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Kalau dikumpulin semua 30 ribuan hadis loh. Emang udah baca semua. Begitu ngelihat satu status di story orang, terus ngelihat beda, neraka. Udah, jangan ditemen. Lu teh ngapain? Ngaji teh niatnya apa sih? Iya, yang ngaco-ngaco ada. Kita nggak pungkiri. Ya. Iya. Tapi juga kan mau sampai kapan sibuk sama keburukan orang gitu. Yang hanya memanfaatkan sosmed untuk engagement juga ada. Gitu-gitu ya Ustaz. Iya. Tapi niat orang semoga semuanya baik. Tapi ini peran ulama tuh jadi lebih sulit nggak sih dengan sekarang tuh makin adanya medsos, dengan makin banyaknya mungkin ya tadi mungkin ada yang ngaco, ada yang ini yang tidak sesuai dalil kayak gitu-gitu untuk meluruskan gitu kepada umat. Sama sekarang tuh apa-apa Gen Z tuh kayak logis banget. Makanya kan kritis ya, kritis, serba mempertanyakan. Terus logika banget gitu. Sementara kan ngaji itu nggak gitu konsepnya gitu kan Ustaz. Sebetulnya kritis tuh masih fine-fine aja ya. Yang repot itu ketika ketemu beda dia langsung ngajak berantem, itu repot banget. Itu repot banget. Masalah medsos sebetulnya jatuhnya lebih ke alat. Dia nggak ada bedanya dengan buku dan pulpen. Ketika yang makainya orang baik, nulis kebaikan ya kebaikan, medsos juga begitu. Cuman memang efek percepatan menyebarnya aja dia lebih Masya Allah gitu. Peran ulamanya sebetulnya ketika ada medsos bisa kita gunain untuk ngajak damai. Ya masalahnya tapi kita juga harus berdamai dengan bahwa fakta kita juga di akhir zaman loh. Kita di zaman dimana nanti ulama-ulama memang akan Allah wafatkan, Allah cabut, bukan cabut ilmunya hilang, tapi memang sebagian dari mereka akhirnya mulai wafat, mulai meninggal. Sehingga akhirnya akan ada orang-orang yang nggak punya ilmu tapi maju sebagai yang berfatwa atau yang menguasai. Sedangkan ketika akhirnya sudah menguasai, maka mereka mengurusi sesuatu yang sebetulnya bukan bidangnya. Nah ini memang sudah akhir zaman, sudah gimana lagi memang. Dan bagi orang yang hidup di zaman itu, selagi dia benar pahalanya pun lebih besar daripada yang di zaman dulu. Selagi yang ngaco ya semua akan ada pertanggung jawabannya lah. Makanya memang guru-guru ngasih pesannya sibuk mendamaikan aja dan juga pahami tujuan kita ngaji dan pendidikan itu balik lagi apa. Karena kalau misalkan kita bilang tujuan pendidikan itu apa sih, kalau emang sekedar tujuannya bikin pinter, kita berani bilang lah pinter itu efek samping. Contoh ya, ada maling bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkap, malingnya ketangkap, bodoh tuh maling. Iya dong. Jadi kalau orang bodoh tapi orang jahat tapi bodoh, jangan kan nyalakain orang, nyalakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau yang malingnya pinter, yang nyolong sendiri, yang lapar jutaan rakyatnya. Nah,